Mungkin sehari-hari Anda bisa melihat bahwa cukup banyak sekali orang yang tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan mental. Apakah mereka melakukan tindakan-tindakan yang brutal sehari-hari, tidak terkontrol, berhalusinasi, menyerang orang tiada henti, dan tidak heran sebagian dari mereka juga sering menyakiti dirinya sendiri. Jumlah kaum muda yang mengalami hal seperti ini cukup banyak, dan kalau saya pergi ke berbagai negara di dunia ini, saya juga menemukan orang-orang muda, bahkan juga orang-orang tua. Kalau di Amerika biasa sekali kita lihat orang yang bicara sendiri, teriak-teriak, menyalahkan orang, tetapi tidak ada tatapan matanya. Itu kita saksikan di beberapa kota di Amerika. Jumlahnya semakin banyak. Di Eropa juga begitu. Saya jumpai ketika saya naik bis kota menuju satu tempat pertemuan, selalu saya temui orang-orang yang mengalami hal demikian. Di Tokyo juga sudah mulai sekali kita saksikan cukup banyak orang-orang yang demikian. Inilah yang disebut oleh WHO sebagai bencana baru bagi kita. Dan barangkali ini akibat dari pandemi itu sendiri. Karena pandemi menimbulkan tekanan yang besar bagi orang dan kemudian kita merasakan begitu banyak orang kesayangan kita yang pergi meninggalkan kita. Jadi banyak sekali orang yang tertekan. Ditambah lagi setelah pandemi selesai, ekonomi juga tidak selalu bergerak cukup baik. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Dan kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Anak-anak muda tentu saja sudah terbiasa dengan internet, bersembunyi di dunia maya, seakan-akan ini adalah kepompong tempat persembunyian mereka. Dan tidak bertemu dengan banyak orang selama 3 tahun tentu akan berbeda situasinya ketika sekarang harus menghadapi situasi baru dengan orang yang demikian banyak. Inilah hal yang diperbincangkan oleh banyak sekali para analis yang mengatakan bahwa pandemi berikutnya telah tiba, yaitu kesehatan mental. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, tadi sudah saya sebutkan. Menurut WHO jumlah orang yang mengalami kecemasan ada 260 juta, depresi menjadi 300 juta, dan meningkat 25% dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Jadi 1 dari 5 orang muda di seluruh dunia ini ternyata mengalami gangguan mental. Dan sama halnya dengan di Indonesia, kita membaca data ternyata ada cukup banyak sekali orang yang menderita kesehatan jiwa ini. Menurut Indonesia National Adolescents Mental Health, dalam satu survei yang dilakukannya, bahwa ternyata jumlah orang yang terdiagnosa masalah kesehatan jiwa sudah mencapai 35% atau sekitar 15,5 juta orang. Dan kecemasan adalah yang tertinggi, penyebab kematian keempat bagi kaum muda tertinggi di dunia. Mengerikan sekali. Meskipun menakutkan, tentu saja mental health tidak bisa kita jadikan sesuatu yang membentuk diri kita. Begitu kata Matt Haig, seorang penulis. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun demikian, setiap kali kita mengalami persoalan mental health, tidak bisa selalu kita jadikan pedoman bahwa kita adalah orang yang sakit jiwa. Ini tidak bisa mendefinisikan seseorang. There are something you experience. You walk in the rain and you feel the rain. But importantly, you are not the rain. Demikian kata Matt Haig, seorang penulis. Hal-hal seperti apa yang perlu kita waspadai? Mari kita lihat contoh-contohnya. Saya bertanya kepada para orang tua dan para guru, juga para atasan yang bekerja di kantor-kantor dan terhadap mereka yang melakukan rekrutmen terhadap pegawai baru. Ternyata cukup banyak yang sekarang khawatir terhadap kesehatan jiwa kaum muda. Karena di sekolah misalnya guru melihat mulai sering disaksikan ada anak-anak sekolah yang marah tiba-tiba, tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau dorong temannya tuh sampai sakit tapi tidak mau minta maaf. Kalaupun minta maaf, dia akan berbuat lagi, menyakiti lagi. Kemudian ada lagi orang tua yang anaknya dipacarin oleh teman sekolahnya. Kemudian orang tuanya melapor pada sekolah. Ternyata pacarnya itu sangat posesif sekali dan agresif sekali, tidak memberikan kesempatan bagi pacarnya untuk melakukan apa-apa. Juga tidak sedikit anak-anak yang berhalusinasi tentang sesuatu yang mereka tidak yakin akan bisa membuat mereka selamat, sehat, dan sebagainya. Juga ditemui sejumlah pelamar yang akan masuk ke dunia kerja. Ternyata mereka ketika melamar tidak confident, agak ngawur. Tapi setelah itu, setelah tidak diterima, mereka marah berlebihan, bahkan memburuk-burukan keadaan perusahaan, mengancam, dan merasa dirinya diperlakukan sangat tidak fair. Betul bahwa hidup ini, dunia ini memang seringkali tidak fair, tetapi kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Tetapi semakin banyak orang-orang yang juga ingin duduk pada posisi-posisi yang lebih baik begitu ya, namun tidak bisa mengendalikan dirinya. Atasan-atasan juga melaporkan menemukan banyak sekali pegawai yang mulai tidak konsentrasi, jawabannya mulai ngawur, mereka kemudian mengalami eating disorder, sleeping disorder, kadang-kadang tidurnya terlalu banyak, kadang-kadang tidurnya terlalu sedikit, dan tentu saja disertai dengan gejala-gejala yang bisa kita temukan sebagai gejala
kesehatan mental. Tentu saja membaca sosial media dan membaca Google ini akan menemukan jawaban sendiri bagi kita. Dan seringkali kita sekarang hidup dalam peradaban yang seakan-akan kita bisa melakukan diagnosa pada diri kita sendiri. Dokter-dokter mengatakan bahwa sekarang pasien jauh lebih pintar sehingga kemudian dokter juga harus lebih hati-hati ketika menjelaskan. Dokter harus punya ilmu lebih jauh dari sekedar apa yang disajikan di Google. Dengan begitu maka kita menyaksikan muncul generasi yang melakukan self-diagnose. Dan self-diagnose yang terbesar ini kabarnya adalah pada kesehatan mental. Karena banyak sekali anak-anak muda yang tiba-tiba merasa bahwa kesehatan mental kalau mereka kena depresi itu keren sekali. Ini adalah suatu gejala yang mencengangkan. Bukankah dulu kesehatan mental itu adalah sesuatu yang buruk? Tapi sekarang banyak yang mengatakan enggak, itu bagus, keren katanya. Jadi mereka mendiagnosa dirinya, dicocok-cocokkan dan akhirnya mereka mengatakan saya depresi. Yang lebih menyedihkan adalah mereka tidak datang pada ahlinya, tetapi mereka melakukan diagnosa sendiri dan beli obat-obatan sendiri. Karena mereka bisa mencari obatnya apa. Dan akhirnya mereka ketergantungan pada obat dan kemudian mereka makin terpuruk. Inilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena tentu saja kita bisa membedakan antara having depression dengan mereka yang feeling depression. Ini adalah dua hal yang berbeda. Anda merasa depresi, bukan depresi, belum tentu ada depresi. Tetapi Anda sudah merasa bahwa Anda benar-benar depresi. Ini tentu gejalanya berbeda dengan mereka yang mengalami depresi betulan. Nah, dari gejala-gejala itu tentu perlu dipahami bahwa ada kehidupan yang sehat. Dan kesehatan mental itu tidak bisa didapatkan secara gratis. Keluarga perlu membangunnya dan kita sebagai makhluk hidup tentu harus menjaganya. Apa saja yang bisa kita lihat dari orang-orang yang sehat? Orang yang sehat itu berkontribusi sosial. Dia confident menghadapi sesamanya. Dia confident menghadapi masa depannya. Mereka bisa membuat goals tentang hari esoknya. Mereka bisa menyusun step-step dengan baik. Ya, sewaktu-waktu mereka mengalami mood swing tetapi tidak akan menghancurkan karirnya. Jadi mereka turun sebentar, nanti mereka bisa balik lagi, bangkit lagi dan kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Dan mereka merasa nyaman dengan dirinya. Mereka bisa cocok dengan orang lain, tidak selalu bentrok dengan orang lain. Ya, ada hal-hal yang tidak cocok tetapi tentu saja itu tidak menghalangi bagi mereka untuk menjadi makhluk sosial. Nah, kita tidak perlu menarik diri bahwa betul ada beberapa kelompok yang tidak perlu kita entertain, tidak perlu kita selalu bergabung di sana. Tetapi kita mempunyai society, jadi membuat hidup kita tidak kesepian, tidak membuat diri kita adalah makhluk yang menyendiri dan tidak ada orang yang bisa kita bantu. Orang yang sehat itu adalah orang-orang yang mempunyai komunitas dan bisa berkontribusi pada orang lain. Tidak selalu mempunyai stereotyping terhadap satu etnik, satu kelompok. Seakan-akan kalau ada orang X yang perbuatannya tidak pantas, seluruh etniknya itu adalah orang yang tidak baik. Tidak begitu. Pengalaman saya dalam setiap suku, setiap kelompok agama selalu ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Ini adalah manusia. Jadi kalau kita mengalami hidup yang sehat, tentu kita bisa menerima keadaan-keadaan yang demikian. Itulah orang-orang yang sehat. Oleh karena itu maka lakukanlah kegiatan sosial, masuklah ke dalam alam, bersahabatlah dengan alam, cintai sesama, cintai makhluk hidup ini sehingga kemudian kita merasa confident terhadap keadaan di sekitar kita. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Laurie Descent, seorang penulis. Dia mengatakan begini, you don't have to be positive all the time. Kita tidak harus selalu nyaman, sehat setiap saat karena hidup ini tidak selalu seperti itu. It is perfectly okay to feel sad, angry, annoyed, frustrated, scared, dan sebagainya. Jadi kita bisa saja mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan cemas, tidak nyaman, dan lain sebagainya sewaktu-waktu. Memiliki semua ini, mengalami ini semua, tidak berarti kita menjadi manusia yang negatif. Ini justru bisa membuat kita menjadi sebagai human. Human, makhluk hidup yang sehat. Ini adalah Homo sapiens, manusia yang memiliki akal budi, bisa berpikir, dan bisa mengendalikan perasaan-perasaannya. Stay relevant.